Oke, halo, selamat malam Business Planner semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan bagaimana aktivitas di Rabu hari ini? Setelah 2 minggu kita lebaran ya, bagaimana nih aktivitas di bisnis para business planner hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar untuk segala usahanya. Oke, malam ini kita akan ada sesi bisnis Q&A bersama Pak Budi yang akan menemani waktu istirahat teman-teman semua nih. Jadi kita akan istirahat sekaligus sambil belajar santai bareng bisnis.id. Nah, bagi teman-teman yang udah join di bisnis Q&A malam ini, boleh banget ya menyebutkan nama dan domisili di kolom chatnya. Sambil menunggu Pak Budi, boleh banget ya langsung tulis di kolom chat dengan format nama dan domisili. Oke. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners nih yang belum kenal dengan bisnis.id. Kita kenalan dulu dengan bisnis.id. Oke, bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung bersama expert di bidang bisnis. Jadi teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi dan materinya bisa diakses umur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Oke, sini udah ada Mas Amir dari Tanjung, ada Deta dari Kramajati, lalu banyak teman-teman yang udah di rumah ya, sudah sampai di rumah setelah bekerja. Jadi kita langsung invite Pak Budi sebelumnya. Oke. Halo. Yuk yang udah join boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom chat ya. Sambil menunggu Pak Budi. Budinya belum ready. Oke. Yuk, business planners yang Mas udah join, bisa langsung drop nama dan domisilinya di kolom chat ya, biar kita bisa sapa nih. Oke, halo Pak Budi. Selamat malam Pak Budi.
Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabarnya Pak Budi? Hah? Kabarnya Pak Budi gimana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bisa dengar nggak suara saya? Aman, Pak. Aman ya, teman-teman mudah-mudahan juga bisa ya dengar suara saya ya. Mhm. Kabar? Oke. Gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabarnya Pak Budi? Oke. Iya, oke. Sudah mulai banyak nih yang masuk ya. Iya, Pak. Sudah ada banyak nih, Pak. Dari Jambi tadi. Ada dari Tanjung juga. Dari Kramat Jati. Malam ini rencananya kita istirahat sambil belajar santai ya, Pak. Bareng Business Planners. Iya, ini sebetulnya banyak sekali nih acaranya saya malam ini ada Zoom juga nih. Sebetulnya persiapan untuk ini ya, bisnis camp untuk road to IPO gitu di Jogja. Betul. Jadi malam ini ya Di kita lagi ini. Jadi mudah-mudahan bagi-bagi tugas saya live dulu. Nanti mungkin saya coba bergabung dengan mereka nanti gitu. Oke. Baik, mau kita mulai sekarang, Pak? Boleh, boleh. Kita mulai aja ya. Oke, halo teman-teman semua. Malam ini kembali lagi di Business Q&A bersama Pak Budi Isman. Hari ini kita akan membahas topik menarik, yaitu membuat investor tertarik ke bisnis Anda. Nah, Business Planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan dari sekarang sambil mendengarkan materi pembuka dari Pak Budi. Baik, sebelum kita mulai, sesi Q&A-nya Pak Budi akan terlebih dahulu sharing materi. Silakan Pak Budi. Terima kasih, Lisa ya. Selamat malam semuanya para business owners yang hadir ya live di Instagramnya business.id ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa dapatkan manfaatnya dari sharing saya mungkin, tapi kemudian juga kan ini kan rutin ya acara kita ini sebetulnya juga diberikan kesempatan untuk teman-teman melakukan tanya jawab. Jadi apapun pertanyaannya mengenai bisnis tentunya ya bisa teman-teman nanti sampaikan baik melalui misalnya chatnya ya ataupun tentunya di khusus tombol pertanyaan yang ada sehingga nanti kita bisa coba pilih pertanyaan mana yang bisa kita ambil dan kita coba jawab ya. Nah, jadi mungkin dalam beberapa posting saya ya di Instagram saya, kalau teman-teman follow ya tentunya Instagram saya dan mungkin juga di Instagramnya business.id, banyak topik yang saya sampaikan itu mengenai membangun bisnis yang jangka panjang, membangun bisnis yang sustainable ya berarti bertahan. Nah, tentunya harapannya tentunya bisnisnya itu adalah bisnis yang profit ya, tentunya mempunyai keuntungan dan tumbuh gitu ya. Nah, jadi dalam konteks kita mencoba membangun bisnis yang baik, bagus begitu ya, dan berkembang dan tentunya harapan kita adalah bisnis yang bisa tumbuh itu biasanya ini kita akan dihadapkan pada situasi di mana kita akan memerlukan mungkin dana untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, ini juga sudah banyak saya bahas sebetulnya di beberapa forum ya, mungkin di YouTube, juga mungkin di beberapa acara lainnya. Nah, kebetulan tadi pagi saya juga bicara dengan CIMB Niaga, juga bicara sebagian ini adalah mengenai bagaimana berpikir seperti investor gitu ya. Jadi kalau kita paling gampang saya sampaikan ke teman-teman itu, kalau kita sudah merasa bahwa bisnis kita ini bisa berkembang ya, fundamentalnya sudah mulai lebih baik gitu. Nah kemudian tentunya untuk berkembang itu kita tentunya mungkin memerlukan dana. Ya. Nah sebetulnya ada tiga sumber dana yang biasanya dan umumnya bisa didapatkan oleh teman-teman gitu ya. Walaupun ada opsi-opsi yang lain, tapi yang umum dulu ya. Pertama, kalau kita misalnya sudah
berkembang ya, mungkin bisnisnya sudah jalan gitu ya. Kemudian kita memerlukan penambahan modal. Penambahan modal, kita memerlukan dana tambahan untuk ekspansi. Nah, biasanya bisa kita lakukan sendiri tentunya kalau kita sendiri punya uangnya gitu ya. Jadi artinya kalau kita punya modal, punya uang, kita bisa menambah modal bisnis kita. Jadi kalau tadinya mungkin kita modali bisnis kita misalnya 50 juta atau 100 juta atau 1 miliar, saya nggak tahu ya, tergantung besarnya bisnis teman-teman ini. Nah, jadi katakanlah misalnya simple lah, kita sudah membangun bisnis ini modal awalnya 100 juta misalnya ya. Nah, kemudian berkembang bisnisnya, ternyata memerlukan dana misalnya 1 miliar misalnya ya. Nah, keperluan dana ini bisa saja ya, karena kebetulan mungkin Anda punya duitnya ya, 1 miliar ya, jadi Anda tambah kembali ya, Anda modali sendiri bisnis Anda itu. Jadi itu salah satunya tentunya. Atau tentunya yang kedua yang mungkin bisa Anda lakukan adalah kalau bisnis Anda itu sudah jalan, mungkin sudah mulai ada keuntungan atau profitnya. Nah, dari apa namanya ya, profit atau keuntungan yang Anda tidak ambil dan tidak pakai gitu ya, maka itu bisa diputar kembali. Nah, jadi katakanlah misalnya tadi itu Anda modali kan misalnya 100 juta. Nah, kemudian setelah itu bisnis Anda berkembang. Nah, setelah berkembang, misalnya dalam setahun itu ada profit Anda, misalnya setahun itu 500 juta misalnya ya. Jadi modal 100 juta, tapi berjalan setiap bulan ada profit, mungkin ya setiap bulan ada profit misalnya ya 40 juta atau 50 juta misalnya, lalu Anda kumpulkan gitu ya. Jadi setahun itu mungkin misalnya 500 juta Anda punya uang ya di tabungan Anda ya. Nah, biasanya dalam sebuah bisnis itu, profit itu yang namanya uh, uang dari hasil usaha Anda, yang kalau Anda itu misalnya bisnisnya itu berbentuk PT misalnya ya, maka itu bisa dijadikan dividen Anda ya. Profit yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau Anda yang punya bisnisnya 100%, maka bisa saja itu adalah milik Anda kan, 500 juta itu 100%. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda akan ambil semuanya, lalu Anda belanjakan, misalnya Anda pengen beli mobil baru, pengen beli sepeda motor baru, atau mungkin mau beli rumah, atau apa, sehingga nggak ada tabungan. Sehingga keuntungan Anda itu Anda ambil, Anda belanjakan. Nah, artinya apa? Modal Anda tidak bertambah, loh. Karena keuntungan Anda itu Anda ambil semuanya, Anda makan, Anda konsumsi, gitu. Tapi bisa juga ekstrimnya yang lain adalah 100% Anda tidak ambil. Jadi misalnya Anda mungkin masih ada tabungan sedikit gitu ya. Kemudian Anda ambil sebagian saja misalnya. Dari 500 juta itu mungkin 20% aja mungkin ya. Anda ambil gitu ya. Nah, mungkin 80%-nya Anda tanam kembali ya. Untuk menjadi modalnya. Jadi itu salah satu caranya yang sering ya, tentunya saya temui para pebisnis yang sering bergaul dengan saya atau ikut program kita. Jadi banyak juga teman-teman itu yang puasa dulu gitu. Jadi puasa menikmati gitu ya. Jadi karena banyak sekali sekarang ini teman-teman, saya rasa ya, saya nggak tahu ya, itu tergantung masing-masing kita Raisa ya. Ada orang yang mungkin mendapat 500 juta ya langsung belanja mobil baru, rumah baru misalnya ya, atau dan segala macamnya gitu ya. Nah, ada juga teman-teman nih yang dia pengen membesarkan. Jadi istilahnya snowball effect ya, efek bola salju. Karena uangnya itu hasil dari Iya. profit itu diputar terus, makin lama makin cepat perputarannya itu, makin lama makin besar makin besar. Dan itu ada beberapa teman-teman ya, mungkin nggak usah saya sebutkan namanya ya, itu mereka itu mungkin bisnisnya sudah hampir 1 triliun gitu ya. Tetapi dari awal mereka itu nggak banyak mereka gunakan atau ambil ya keuntungannya mereka. Sehingga mereka putar. Jadi makin lama makin cepat. Makin lama makin cepat, makin cepat. Itu sebetulnya salah satu cara yang bootstrapping istilahnya ya. Anda gunakan dana sendiri sehingga Anda tidak memerlukan modal dari luar. Anda nggak perlu investor,
mungkin Anda nggak perlu hutang dan segala macam, jadi Anda mengandalkan itu. Nah, itu satu yang bisa kita lakukan ya. Kemudian yang kedua, tentunya yang biasa sering saya sampaikan juga ke teman-teman, kalau Anda bukan yang anti hutang, misalnya ya. Jadi kan banyak juga nih yang anti hutang nih kan itu ya. Bukan anti utang misalnya ya. Utang itu macam-macam ya. Di bisnis itu utang itu normal, biasa ya. Tergantung Anda mau utang yang bagaimana kan gitu ya. Utang di bank konvensional, utang di bank syariah, utang apapun ya terserah Anda ya. Karena pada prinsipnya gitu ya, pada prinsipnya ya saya tidak mau berdebat soal utang itu bagus atau tidak ya. Jadi cuman tergantung Anda mau yang mana ya. Tadi itu seperti saya bilang, utang konvensional, utang dari lembaga syariah, terserah. Tapi tetap aja namanya utang loh. Kan itu ya. Nah, sebetulnya utang itu ada yang bagus gitu. Sebetulnya ada yang bagus. Kenapa? Karena utang itu adalah daya ungkit sebetulnya. Nah, daya ungkit itu apa? Kenapa daya ungkit? Ya saya bilang tadi itu ya. Nah, jadi misalnya gini, tadi itu. Tadi Anda modalnya cuma 100 juta. Ya. Nah, kemudian berkembang misalnya. Katakanlah Anda membutuhkan dana 1 miliar, kan gitu ya. Cuman kan Anda punya uang sendiri cuman 500 juta dari hasil keuntungan tadi itu. Jadi masih ada kekurangan nih, 500 juta lagi. Nah, padahal kalau Anda ingin berkembang dengan cepat itu kan Anda pengen. Sehingga opsinya Anda adalah Anda tanamkan yang 500 juta profit Anda tuh 100%, Anda gulung kembali ya. Berarti modal Anda dari awal itu sebetulnya adalah 100 juta di awal modal Anda. Kemudian Anda tambah lagi 500 juta dari hasil keuntungan itu, berarti sebetulnya modal Anda itu sudah 600 juta. Itu namanya equity ya dalam accountingnya gitu ya. Nah, cuman nggak cukup kan gitu ya untuk membuat bisnis Anda ya, karena dalam rencana bisnis Anda butuhkan 1 miliar nih. Nah, jadi bisa aja opsinya adalah 500 juta itu Anda berutang. Kalau Anda nggak mau utang yang riba misalnya atau apa, utang syariah misalnya ya, terserah ya. Bagi hasil misalnya apapun lah ya. Atau kalau Anda nggak ada masalah ke bank konvensional ya silakan gitu ya. Jadi nah, kalau misalnya ada utang masuk 500 juta, Anda tadi itu ya membangun bisnis ya. Tadinya itu kekuatan Anda sebetulnya adalah 1 miliar ya, dengan utang itu 500 juta, dengan dana tambahan Anda 500 juta, dengan modal awal Anda 100 juta, maka sebetulnya kekuatan Anda 1 miliar 100 juta untuk mengembangkan bisnis Anda lebih besar. Tapi modal Anda sendiri cuma 600 sebetulnya, kan gitu. Nah, itu yang membuat Anda punya daya ungkit sebetulnya. Nah, kan beda kalau Anda tanam uang 1 miliar tambahan, kan gitu ya. Jadi Anda memodali semua. Iya, Pak. Betul kan ya? Nah, jadi artinya dengan modal setengah, kita mendapatkan 100% hasil. Sebab hasil dari bisnis kita yang didanai dengan tambahan 1 miliar itu sebetulnya untuk kita semua. Walaupun tentu ada bagi hasilnya ya ke bank itu, apakah bentuknya bagi hasil atau apapun lah misalnya ya. Jadi itu salah satu opsi lagi ya, adalah loan atau hutang. Nah, kalau Anda kebetulan yang punya style atau punya preferensi tidak mau hutang, ya udah nggak apa-apa, bisa juga. Berarti Anda misalnya karena ada kekurangan tadi itu 500 juta misalnya ya, kan kebutuhan Anda 1 miliar, Anda punya dana tambahannya cuma 500 juta. Berarti yang 500 juta itu Anda cari investor. Nah, jadi teman-teman ini harus paham juga nih, karena kadang banyak orang yang salah kaprah investor itu yang meminjamkan uang. Itu bukan investor namanya, itu pengutang, itu pemberi hutang. Kalau investor itu berarti dia ikut investasi di bisnis Anda dan ikut memiliki bisnis Anda. Itu yang investor biasanya ya, di definisinya saya. Nah, terserah Anda mau definisinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mencari investor misalnya, berarti Anda mengajak orang lain untuk ikut memiliki sebagian bisnis Anda dengan trade off-nya dengan memberikan
mereka jumlah saham tertentu atau kepemilikan tertentu, nah ditukar dengan duit 500 juta yang keperluan Anda tambahannya. Nah kan gitu ya, Raisa ya. Nah, jadi, Betul, Pak. nah artinya apa? Tadi ada satu modal sendiri semuanya, 1 miliar, ya kita punya uang, ya. Atau kita nggak cukup uang kita, kebutuhan kita 1 miliar, tapi kita punya cuma 500 juta, 500 jutanya kita pinjam, apapun bentuknya, gitu ya. Atau kita nggak mau pinjaman, berarti kita mencoba menarik investor untuk ikut berkembang bersama Anda dengan tadi itu 500 juta Anda kasih sebagai investor ke saya. Nah, saya memberikan sebagian dari bisnis saya untuk Anda. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada di dana sendiri, ada hutang, ada investasi ya. Nah, investasi itu biasanya bentuknya tadi itu dalam kepemilikan atau equity ya, equity ya istilahnya ya. Nah, kalau begitu ya, bagaimana nih kalau misalnya let's say Anda tadi itu kita kita kesampingkan soal hutang tadi itu. Kita usah katakanlah kita nggak mau hutang. Tapi kita nggak cukup mau modali sendiri. Berarti kita harus mencari investor. Nah, pertanyaannya adalah, adakah investor yang tertarik dengan bisnis kita? Kan itu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan selalu ya. Banyak teman-teman yang sebetulnya ya hampir setiap hari itu saya dapat DM gitu ya, dapat WhatsApp, dapat DM menanyakan gitu ya, Pak, gimana caranya cari investor, Pak? Saya bisnis saya seperti ini, mau nggak investasi dan segala macam. Nah, apa yang membuat investor itu akan tertarik ya dengan Anda? Kan itu pertanyaannya, ya, dengan bisnis Anda. Iya. Nah, biasanya ya kembali saya katakan, prinsip dasar dari apa namanya cara saya mengajarkan ke teman-teman itulah berpikir seperti investor itu, kan itu ya. Jadi kalau kita pemilik perusahaan gitu ya, atau pemilik bisnis, seolah-olah kita misalnya sebagai investor. Ya, kalau kita tidak memiliki perusahaan kita itu, kita orang luar melihat perusahaan kita ke dalam, kira-kira Anda tertarik nggak untuk investasi? Gitu. Jadi kalau kita sendiri tidak tertarik untuk investasi di bisnis kita, ya mungkin nggak bagus juga untuk bisnis untuk investor lain kan gitu. Berarti Anda Iya, betul. mengajak orang lain yang Anda sendiri nggak percaya bisnis Anda itu, kalau Anda sendiri punya uang, Anda nggak mau invest di situ kan gitu ya. Nah, jadi itu kadang-kadang pertanyaan Betul, Pak. saya gitu. Betul kan ya? Jadi sering sekali saya tanya ya, banyak teman-teman yang eh, apa ya nanya, Pak, eh, mau nggak invest di bisnis saya? Ya. Saya tanya, loh kamu punya uang nggak? Nggak punya, Pak. Ya, saya punya kan nggak cukup, Pak. Oke, secukupnya ada nggak kamu investasi di situ? Kan gitu ya. Jadi kalau dia sendiri nggak mau mengambil risiko, gitu ya. Jadi kalau dia sendiri tidak mau mengambil risiko uangnya ikut diinvestasikan di bisnisnya, ngapain saya mau investasi di tempatnya dia kan gitu. Nah itu dia ya. Iya, betul. Iya, jadi ngapain ya Anda sendiri walaupun sedikit gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tidak mengatakan misalnya gini, kebutuhan modalnya misalnya saya butuh modal 200 juta, Pak. Tapi saya punya duit 20 juta cuman misalnya. Oke, 20 juta itu aja investasikan dulu kan itu. Ya kan itu. Tapi tapi Pak, ya kan saya kan ini kan belum pasti, Pak. Nanti kalau saya tanam nanti saya habis, saya nggak bisa makan kan gitu ya. Lah, kalau begitu, Iya. Anda mengajak saya investasi di tempat Anda. Anda sendiri nggak yakin ininya ya, Anda mau menanamnya 20 juta aja nggak mau. Anda minta orang masuk 200 juta misalnya. Ya. Nah, jadi cara paling gampang bagi saya adalah mentes teman-teman ini, yakin nggak dia ke bisnis itu. Jadi saya bilang kalau Anda punya duit itu sendiri, Anda mau nggak invest? Seberapa Anda maunya invest ya? Nah, jadi itu satu. Yang kedua, ya, tentunya Anda bisa melihat dari kacamata investor tadi itu. Coba tanya investor-investor ya, coba Anda bergaul dengan para investor, baik itu investor kecil, investor besar, investor profesional misalnya ya. Coba ngobrol-ngobrol sama mereka.
apa sih yang mereka lihat di sebuah bisnis itu agar investor itu tertarik. Nah, pakai kacamata itu ya, dan perbaiki bisnis Anda memakai kacamata investor itu. Nah, jadi ada 3 hal yang biasanya saya kelompokkan. Sebetulnya banyak ya. Jadi di dalam workshop saya, sebetulnya gini, kalau Anda yang belajar Smart Business Map misalnya ya, di business.id ada itu ya, e-course-nya ya. Anda silakan gabung di business.id, di aplikasinya ada download, bisa di situ. Smart Business Map itu ada 12 pertanyaan ya, yang harus Anda penuhi. Anda coba lihat bisnis Anda atau rencana bisnis Anda itu ya. Nah, sehingga uh, kalau Anda benahi 12 pertanyaan itu, biasanya itu sudah mulai cukup menarik ya, bagi calon investor. Jadi coba Anda pelajari 12 pertanyaan itu dulu. Nah, tentunya banyak lagi hal-hal yang harus Anda perbaiki. Nah, ada 10 hal yang selalu saya ceritakan di dalam workshop Triple Value saya. Triple Value Your Business. Jadi di dalam workshop offline saya itu, saya mengatakan bahwa kalau Anda mau mencari investor, biasanya ada sekitar 10 faktor yang dilihat oleh investor itu, sehingga dari situ mereka akan menilai bisnis Anda ini layak diinvestasikan atau tidak. Nah, jadi untuk step pertama bagi saya paling gampang itu adalah belajar aja Smart Business Map itu dulu gitu ya. Dengan 12 pertanyaan itu saja mungkin sudah separuh jalan Anda. Ya, separuh jalan ya. Nah, kemudian tentunya Anda bisa belajar yang lain-lain seperti value creation, belajar baca keuangan. Di business.id banyak ya e-course yang bisa Anda lihat. Sebetulnya semuanya itu memperbaiki fundamental dari bisnis Anda. Nah, kemudian dari 10 faktor yang dilihat oleh investor itu, saya kelompokkan ke 3 kelompok besar biasanya. Ya. Dan ini pun sedang dibahas nih sama teman-teman di Zoom sekarang ini dengan calon peserta Road to IPO camp-nya kita di Jogja ya minggu depan gitu ya. Nah, ini sedang dibahas karena mereka sedang mempersiapkan ini ya. Ini teman-teman yang ikut camp kita hampir 4 hari ya. Minggu depan di Jogja itu sedang mempersiapkan diri gitu ya. Bagaimana memperbaiki 3 fundamental dasar yang biasanya saya sampaikan ke teman-teman. Satu adalah fundamental bisnis itu sendiri. Nah, itu biasanya apa yang dilihat? Bisa Anda cek kembali 12 pertanyaan Smart Business Map, ya itu boleh ya. Nah, nanti saya akan ceritakan. Lalu yang kedua, selain dari fundamental itu harus Anda perbaiki, fundamental bisnis Anda, lalu struktur keuangan Anda. Nah, itu yang kedua, kelompok kedua. Jadi Anda memang suka nggak suka harus belajar keuangan, gitu ya. Nggak mungkin Anda akan mencari investor, tapi nggak tahu keuangan, nggak punya laporan keuangan, nggak mungkin ya. Nah, kecuali kalau itu saudara Anda, istri Anda ya, bapak Anda dan segala macam, yang mungkin dia nggak peduli gitu. Tapi kalau investor yang profesional, tentunya mereka akan melihat data, dia akan melihat bisnis Anda gitu ya. Jadi struktur keuangan Anda seperti apa gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, jadi tadi ada fundamental, ada struktur keuangan. Yang ketiga adalah soal narasi, story, dan brand. Nah, itu biasanya 3 kelompok besar yang selalu saya coba sampaikan ke teman-teman. Kalau Anda ingin menarik investor, maka 3 kelompok besar itu Anda harus perbaiki. Fundamental bisnis Anda, struktur keuangan Anda, kemudian story, narasi, dan brand Anda. Nah, jadi untuk melakukan itu tentunya Anda harus belajar cukup banyak tentunya. Saya nggak mungkin kita di live ini bisa menceritakan semuanya ya Raisa ya. Tapi 3 kelompok besar itu yang seperti yang saya bilang. Basis dasarnya silahkan Anda cek aja di business.id itu ya. Download aplikasinya atau di websitenya langsung ya. Anda bisa belajar fundamentalnya. Yang pertama Smart Business Map itu ya. Nah, kalau Anda sudah itu sudah separuh jalan. Nah, jadi kemudian yang kedua ya, tentunya selain dari 3 fundamental tadi itu, biasanya si investor akan melihat siapa Anda gitu ya. Anda ini karakternya seperti apa,
sikapnya seperti apa, value-nya seperti apa, pengalaman Anda bagaimana, ya background Anda seperti apa. Karena ujung-ujungnya si investor itu dia akan memberikan uang nih. Dia bisa percaya nggak kok ke Anda itu, gitu ya. Untuk memegang uangnya, kemudian diputar dan bisa kembali dan menguntungkan gitu ya. Nah, kalau nggak bisa, kalau Anda nggak bisa dipercaya, ya nggak mungkin mereka akan masuk gitu ya. Nah, banyak juga pertanyaan dari saya kemarin itu murid-murid saya juga, Pak, ada itu Pak startup itu Pak. Padahal belum ada apa-apanya Pak, tapi dia sudah dapat investasi Pak, dapat investor gitu. Oh, dapat investor 5 juta dolar gitu ya. Padahal dia baru banget itu ya. Nah, kan gitu ya. Nah, saya bilang, ya normalnya kalau saya sebagai investor, saya nggak akan mau gitu. Cuman pertanyaannya adalah, saya bilang sama mereka, coba Anda cek siapa di belakang bisnisnya itu. Siapa foundernya, siapa pendirinya. Kan itu ya. Nah, biasanya yang dapat seperti itu adalah, oh mereka itu ex direksi Goto dulunya, mungkin di Bukalapak dulunya, mungkin di Traveloka, mungkin pernah bekerja di McKinsey, pernah bekerja di perusahaan ini. Jadi background dan track record orang itu yang akhirnya dipercaya walaupun bisnisnya baru mulai aja, mereka mau beli masa depan kan gitu ya. Jadi mereka akan menaruh masa depannya di orang yang akan mengelola uangnya itu. Jadi apakah bisa investor itu mau memberikan dananya kepada Anda yang bisnisnya belum apa-apa? Bisa banget. Tapi siapa Anda dulu kan itu pertanyaannya. Jadi dan itu normal, normal Raisa. Jadi kan nggak mungkin dong saya nggak kenal Anda, nggak tahu track record Anda, mungkin Anda nggak pernah mungkin bekerja di mana dan segala macam. Lalu investor mau mau naruh dananya, kan itu ya. Jadi timnya ya, timnya Anda itu dan Anda sendiri itu sangat-sangat penting menjaga kredibilitasnya, menjaga attitude dan karakternya. Apalagi kalau Anda punya pengalaman, ya tentunya itu akan sangat sangat mendukung gitu ya. Jadi kalau enggak, gitu ya, biasanya salah satu juga yang sering saya sarankan gitu ya, itu kalau Anda misalnya nggak punya, karena Anda baru banget nih, punya pengalaman gagal gitu ya, pernah mendirikan perusahaan juga enggak gitu ya, maka carilah mungkin ya orang-orang yang sudah punya pengalaman, mungkin orang-orang yang punya kredibilitasnya gitu ya, untuk membantu Anda. Sehingga Anda bisa sampaikan mungkin ke calon investornya nantinya, bahwa oh Anda ini juga didukung oleh orang-orang ini. Karena itu caranya gitu ya. Itu suka nggak suka gitu ya. Normal itu ya. Jadi karena kalau nggak siapa Anda kan gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali Iya, betul. untuk teman-teman ya, untuk bisa mencoba melihat kalau Anda ingin menarik investor tadi itu ada 3 kelompok besar yang harus Anda perbaiki: fundamental bisnis Anda, struktur keuangan Anda, narasi, story, dan brand Anda. Kemudian tentunya siapa tim Anda dan Anda ya. Jadi kalau Anda belum belum siapa-siapa, maka carilah ya mentor, carilah coach, carilah advisor, carilah teman ya, atau siapapun ya yang ingin mau membantu, yang punya visi sama dengan Anda gitu ya. Sehingga mereka mau membantu Anda, sehingga kalaupun nantinya Anda membutuhkan investor, investor itu melihat, oh ada orang di belakangnya yang mau membantu ini, yang bisa juga menjaga uang saya nantinya. Nah, gitu kira-kira apa ya, Reza ya. Mungkin sebagai pembukanya, mudah-mudahan ini membuka wawasan teman-teman. Nah, kebetulan tentunya uh, apa namanya, kita tentunya nih Q&A kita atau question and answer ya. Boleh silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nanti saya coba jawab sebisa saya tentunya dulu gitu. Silakan Reza. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman nih, Pak, saya mau Hmm. bertanya. Jadi misalkan, hal apa sih, Pak, yang harus kita perhatikan agar investor kita nih tertarik sama bisnis kita dan mau invest di perusahaan kita, Pak? Selain dari tim kita dan diri kita sendiri ya, Pak, tadi. Selain dari apa tadi itu Reza? Selain dari
background kita sama tim kita. Ya, tadi itu kalau bisnis Anda itu relatif baru gitu ya, relatif baru, sehingga track recordnya kan belum banyak. Ya. Jadi misalnya bisnis Anda baru setahun, baru 2 tahun, jadi belum terbukti istilahnya ya, belum sustainable. Nah, kalau bisnis Anda belum sustainable, tentunya Anda dan tim Anda itu sangat-sangat menentukan mereka tertarik atau tidak. Yang kedua, yang penting juga adalah bagaimana Anda menceritakan visi Anda, story Anda, dan rencana bisnis Anda 3 tahun, 5 tahun ke depan. Itu biasanya. Jadi ada yang namanya rencana bisnis, bisnis plan-nya. Jadi kalaupun misalnya saya mau melihat seseorang ya tertarik atau tidak ya, atau teman-teman investor saya juga begitu, maka mereka biasanya nanya, ada rencana bisnisnya nggak, Bu? Katanya. Bisnis plan-nya seperti apa misalnya ya ke depannya. Karena kalau di belakangnya belum ada sejarahnya, story-nya ya, maka yang akan bisa dilihat hanya cerita ke depannya kan itu. Walaupun itu belum terjadi, tapi minimal kalau Anda punya bisnis plan yang bagus, ya, makanya belajar membuat rencana bisnis yang bagus dan baik. Ya, jadi ada rencana bisnis ya yang komprehensif. Kemudian nantinya kalau Anda berhadapan dengan calon investor, mungkin di awal-awal Anda memerlukan yang namanya pitching deck-nya, ya. Business pitch deck namanya. Pitch deck itu adalah semacam rangkuman ya sederhana dari rencana bisnis Anda itu yang mungkin 10 sampai 15 halaman gitu ya. Sehingga dalam waktu tempo setengah jam mungkin Anda bisa menceritakan ke calon investor Anda gitu ya. Untuk kemudian kalau mereka tertarik baru Anda bisa menceritakan lebih detail rencana 3 tahun, 5 tahun Anda itu. Nah, jadi itu penting juga gitu ya. Nah, cuman di dalam rencana bisnis itu ya, tentunya tadi itu 3 fundamental tadi itu, fundamental bisnisnya harus ada tercantum di situ, apa yang akan Anda lakukan. Dari struktur keuangan Anda seperti apa, jadi rencana bisnis Anda itu pasti harus ada bentuknya itu forecast keuangan Anda. Laporan rugi labanya seperti apa, neracanya seperti apa nantinya ya. Kemudian yang terakhir tadi itu soal story, ya narasi dan brand Anda. Jadi Anda itu mau dibawa kemana nih story-nya, ceritanya Anda itu ya. Nah ini yang nantinya. Jadi kemarin juga saya waktu podcast dengan Helmi Yahya ya, Bro Helmi ya. Ya ini kebetulan YouTube-nya baru keluar nih. Jadi tadi diminta tolong juga sama teman-teman gitu ya. Jadi silakan lihat juga di situ banyak juga yang saya sampaikan ke Bro Helmi Yahya bahwa uh, persiapan-persiapan ini yang kadang-kadang membutuhkan pengetahuan dan skills tertentu. Ya, jadi carilah, belajarlah ke orang-orang yang tepat gitu ya. Cari mentor atau coach atau advisor Anda yang tepat gitu ya. Nah, sehingga mereka mungkin bisa membantu Anda membuat rencana bisnis yang lebih baik, kemudian juga sekaligus mendukung Anda di belakang gitu ya. Sehingga kalau ditanya orang, ada nggak orang ini dibantu oleh siapa? Nah, sehingga Anda mungkin lebih dipercaya lah ya. Gitu, Reza. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Nah, ada satu lagi sih Pak, dari pertanyaan dari saya. Ini saya masih mempertanyakan ini sih Pak. Seberapa Hmm. penting sih Pak investor untuk bisnis kita? Seberapa penting ya investor untuk kita? Jadi tadi itu seperti yang saya sampaikan. Kalau kita pengen berkembang bisnisnya, ya sudah pasti itu suka atau tidak suka, biasanya kita membutuhkan modal tambahan. Nah, sekarang tergantung modal tambahannya itu dari mana. Kalau kita mampu membiayainya semua, ya sesuai dengan kebutuhan kita, ya nggak perlu investor kita. Nggak perlu juga. Jadi kalau misalnya kita nggak ada masalah dengan hutang, misalnya ya, jadi kita juga bisa berhutang tanpa harus ada investor gitu ya. Nah, seperti tadi itu, baik buruknya hutang itu ada ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu, saya tidak bicara soal, wah saya ngajarkan orang berhutang. Ya tidak, ya berhutang itu juga biasa di bisnis itu. Tapi hutang yang mana kan itu.
Dan caranya tadi itu ya, utangnya boleh utang dari konvensional bank atau institusi syariah, terserah ya, ya terserah, itu saya tidak permasalahkan gitu ya. Tapi itu caranya gitu ya. Tapi kalau Anda tidak punya keuangan sendiri, tidak mampu, Anda tidak mau berutang dan atau tidak, malah tidak memungkinkan. Jadi karena Anda mungkin juga tidak layak mungkin untuk berutang gitu. Jadi banyak karena istilahnya tuh Anda belum bankable. Jadi belum bisa bank mau memberikan hutang ke Anda karena mungkin Anda masih relatif baru misalnya segala macamnya ya. Nah, nah kalau Anda masih ingin berkembang dan Anda rasa Anda mungkin bisa berkembang, maka disitulah kebutuhan investor itu timbul gitu. Jadi kebutuhan investor itu timbul bisa saja di awal-awal bisnis Anda, di pertengahan bisnis Anda, di bisnis Anda yang sudah triliunan pun, bisnis saya pun yang triliunan dulunya itu yang saya kelola itu pun butuh investor juga gitu. Jadi hampir di setiap tahapan intinya adalah kalau kebutuhan dana kita tidak bisa dicukupi dengan dana kita sendiri, maka kebutuhan investasi itu perlu investor itu, kan itu. Nah, pilihlah investor juga bukan hanya yang punya uang gitu. Yang punya uang tuh banyak gitu. Cuman kalau kita hanya mendapatkan uangnya saja sayang toh. Nah, banyak investor-investor yang bagus itu biasanya selain dia bisa memberikan uang untuk investasi, mereka juga bisa memberikan networkingnya mereka. Mereka juga mungkin bisa memberikan ilmunya mereka karena mereka sudah punya pengalaman. Mungkin mereka bisa mengkolaborasikan dengan bisnis-bisnisnya yang lain misalnya ya. Jadi di luar dari uangnya itu sendiri gitu ya. Jadi ada nilai plusnya yang lain yang bisa didapatkan dari investor yang bagus itu. Jadi kalau Anda pun mau cari investor, carilah investor yang bukan hanya soal uangnya saja, tetapi juga bisa memberikan yang lain tambahannya di luar dari uang itu. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya sangat membantu saya nih. Setelah saya masih bingung nih, penting banget nggak sih investor ini? Nah, selanjutnya kita buka dari box Q&A ya Pak. Ya, Ada boleh. pertanyaan dari Sabila. Jika bisnisnya belum berjalan, forecast keuangan apa saja yang biasanya ingin dilihat oleh investor, Pak? Kalau bisnisnya belum berjalan, itu yang saya namakan bisnis plan-nya, rencana bisnisnya. Jadi kalau Anda ingin memulai sebuah bisnis, kalau Anda mau serius ya tentunya ya, dan bukan ecek-ecek gitu ya, bukan hanya buka warung di pinggir jalan gitu ya. Jadi Anda harus punya bisnis plan, rencana bisnis. Ya. Nah, jadi Anda harus mempunyai satu misalnya, rencana bisnisnya itu Anda kategori apa sih misalnya bisnis Anda itu. Kemudian yang akan Anda jual itu apa sih misalnya ya. Nah, yang kedua misalnya kalau yang Anda jual ini kenapa orang mau membelinya gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemudian apa bedanya misalnya produk atau jasa Anda ini dengan yang lainnya. Kenapa Anda yakin misalnya produk Anda ini akan bisa berhasil ya. Lalu misalnya harganya berapa? Uh, cost-nya, HPP-nya berapa? Banyak lagi. Jadi Anda harus belajar bisnis plan ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Nah, cuman intinya adalah bisnis plan itulah yang harus Anda punya gitu. Di dalam bisnis plan itulah nantinya forecast keuangan Anda, apa namanya, omset Anda berapa, misalnya dalam 3 tahun, 5 tahun, ya, biaya Anda berapa, profit Anda berapa, brand Anda seperti apa, dan segala macamnya. Jadi itu harus harus Anda masukkan di dalam unsur bisnis plan-nya itu. Jadi paling gampang, kembali saya katakan ini bukan bukan jualan nih ya Resya ya, tapi kalau Anda masuk ke bisnis.id, pelajari Smart Business Map yang saya ada modulnya di situ. Kalau Anda jawab 12 pertanyaan itu dan Anda buatkan narasinya 12 pertanyaan itu sebetulnya sudah hampir 50% dari bisnis plan Anda sudah selesai. Tinggal forecast keuangannya saja yang Anda tambahkan di situ. Bahkan struktur untuk forecast bisa terbuat ya Pak dari bisnis map ini ya, dari bisnis map kita ini ya Pak. Bisa. Ya, tapi tentunya ada angka-angka yang harus dimasukkan. Tentunya harus belajar keuangannya kan gitu ya. Nah, di situ juga ada ya belajar membaca laporan keuangan, belajar membuat misalnya forecasting ya. Di situ juga ada di bisnis.id. Silakan pelajari itu nanti gitu.
Oke. Lanjut kita baca dari BG_Sonal. Pak, cara kerjasama dengan investor itu bagaimana ya Pak sistemnya dalam arti bagi hasil? Nah, ini yang saya bilang tadi itu, Anda harus, teman-teman ini banyak UMKM, para entrepreneurs yang baru, makanya harus belajar pengetahuan bisnis ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal dari acara kita ini, bahwa modal itu bisa datang dari diri sendiri, atau dari pinjaman, ya, atau dari investasi, gitu ya. Nah, kalau Anda cerita investor, berarti investor itu bukan, dalam definisi saya, bukan orang yang meminjamkan uang. Kalau bank, Anda pergi ke bank, dapat dana, itu bank itu bukan investor Anda. Bank itu adalah pemberi pinjaman. Kalau Anda meminjam ke orang pribadi, berarti mereka bukan investor Anda. Mereka peminjam uang ke Anda. Kenapa? Karena kalau yang namanya pinjaman, berarti uangnya harus dikembalikan. Kan itu ya? Uangnya harus dikembalikan, dan mungkin ada bagi hasilnya. Jadi yang mana nih, kan pertanyaannya? Apakah dia meminjamkan uang, uangnya harus dikembalikan? Jadi misalnya gini, Anda meminjam uang 100 juta, kan itu ya. Jadi misalnya dalam tempo 2 tahun, uang tuh 100 jutanya harus kembali, plus ada bagi hasilnya. Berarti dia itu peminjam uang. Ya. Dia meminjamkan uang, bukan investor. Artinya apa? Mereka tidak memiliki perusahaan Anda. Dia tidak ikut memiliki. Itu harusnya. Ya. Sedangkan kalau investor, ya, Anda tadi butuh duit 100 juta tadi. Ya. Maka si investor itu masuk 100 juta uangnya, maka dia ikut memiliki, ya, perusahaan Anda, mungkin misalnya 10%-nya. Kalau misalnya nilai dari usaha Anda itu, bisnis Anda itu misalnya 1 miliar sekarang, maka dia masuk 100 juta, dia dapat 10% dari kepemilikan bisnis Anda. Nah, kalau investor seperti itu, maka bagi hasilnya bentuknya adalah dalam bentuk dividen. Profitnya. Jadi di akhir tahun biasanya kalau Anda bentuknya PT, makanya di akhir tahun baru dihitung kira-kira ada profit atau tidak. Kalau ada untung, misalnya dari 100 juta itu dia masuk, ya, bisnis Anda berikan 10%-nya, maka misalnya tahun itu ada untung, misalnya, untungnya 100 juta. Nah, karena dia ikut memiliki 10%, ya, dari perusahaan Anda, maka keuntungan 100 juta itu dia punya 10 jutanya. 10% dari 100 juta. Jadi haknya dia 10%. Ya. Kalau rugi, maka rugi dia juga 10%. Kan gitu ya. Karena investor ini, Iya. dia tidak seperti peminjam uang. Karena dia kalau sudah ditanamkan, dia ikut menanggung rugi. Sedangkan orang meminjam uang, itu nggak bisa. Bank itu, kalau bisnis Anda bangkrut, Nggak bank bisa tetap rugi. nagih Anda. Kan gitu ya. Tapi kalau investor, Betul. kalau Anda bangkrut, dia nggak bisa menagih Anda gitu. Karena dia ikut memiliki. Nah, itu bedanya. Jadi Anda harus paham ini. Kalau bank kita harus tetap kembalikan, kalau investor kita dia ikutan rugi ya Pak jatuhnya. Oke, Betul, oke. betul sekali. Oke, selanjutnya dari Suryani_Icon nih Pak. Salam Pak, Ya, ada investor yang mau masuk ke bisnis kami dengan networking yang sangat bagus. Tapi sayangnya investor ini maunya mayoritas. Bagaimana menurut Bapak? nah, kalau tanya saya, ya saya nggak tahu. Karena Anda yang punya bisnisnya. Anda mau nggak misalnya mereka mayoritas, kan gitu ya. Jadi kalau Anda nggak masalah dengan mereka yang mayoritas, ya udah, nggak apa-apa. Kalau tentunya nilai dari investor itu di mata Anda itu memang worth it atau bagus gitu ya. Kadang-kadang ada bisnis yang misalnya Anda pengen kontrol gitu ya. Anda nggak mau orang lain mengontrol bisnis Anda. Maka kalau Anda tidak mau orang lain mengontrol bisnis Anda, biasanya Anda tidak akan mau memberikan mayoritas dari bisnis Anda itu ke orang lain, kan gitu ya. Nah, jadi itu biasanya soal kontrol gitu ya. Tapi kalau Anda nggak masalah dengan itu, ya itu sah-sah aja sih. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan saya suka orang mayoritas atau tidak, itu preferensi masing-masing.
Oke. Jadi tergantung kebutuhan juga kemauan dari kita sendiri ya, Pak. Bagaimana kita menanggapi menanggapi dari investornya juga. Betul, Oke. betul sekali. Oke. Selanjutnya kita ambil dari Endra ya, Pak. Endra underscore Ya, 1411. Saya punya coffee shop selama 13 tahun, tapi masih stagnan. Apa yang harus saya lakukan, Pak, biar berkembang dan mendapatkan investor? makanya banyak bisnis yang sebetulnya ada kita lihat kan, loh, kok coffee shop itu baru aja sudah melejit gitu ya. Saya sudah 3 tahun enggak. Nah, berarti ada sesuatu yang salah kan gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang salah, berarti kita harus mencari apa persoalan kita itu. Nah, artinya apa? Artinya kita harus belajar melihat apa saja yang membuat bisnis itu menjadi bagus. Sehingga bisa kita checklistkan, ya. Oh, yang ininya kurang. Tapi kalau kita nggak punya checklist itu, berarti kita akan mengira-ngira aja apa sih ya mungkin ya penyebabnya. Nah, kembali saya katakan, Smart Business Map itu ada 12 pertanyaan. Ya, di business.id Anda bisa lihat modulnya gitu ya. Checklistnya saya itu biasanya 12 pertanyaan itu. Jadi yang punya coffee shop tadi itu, yang sudah 3 tahun stagnan itu, coba cek kembali pertanyaan nomor 1 sampai 12 di Smart Business Map itu. Jadi misalnya, tadi itu ya, salah satunya yang mungkin pertanyaan saya adalah, bisa saja misalnya, Anda memang tidak ada bedanya. Ya, tidak ada beda dengan orang lain, sehingga orang menganggap, ya kalau nggak ada bedanya sih, mending saya cari yang murah. Nah, kebetulan Anda tidak murah misalnya. Atau mungkin bisnis Anda itu produknya itu tidak fit dengan misalnya pasar dan targetnya tidak cocok misalnya ya. Jadi banyak di 12 pertanyaan itu checklistnya saya sih. Kalau saya mereview bisnis orang atau mau melihat bisnis itu bagus atau tidak, ya 12 pertanyaan itu saya pakai pertama kali gitu. Sebelum lebih detail gitu. Oke, oke, baik Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang juga ya tadi ya, kita harus juga nih ngelihat pandangan investor. Hmm, Bagaimana biar bisnis kita dilirik nih sama investor. Jadi kita harus berpandangan sebagai investor juga pastinya. betul, Oke, betul. kita ambil dari box scan ini ya, Pak. Selanjutnya dari Ocha Ocha. Hmm. Bagaimana cara membuat story dan brand yang realistis, Pak? Dari bisnis plan itu bisakah menjelaskan story? Ya, nah ini kan panjang cerita kita 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 harus belajar value creation-nya Pak Baskoro Hadi nih gitu ya. Ada juga di bisnis.id atau kalau mau bicara soal brand atau brand identity misalnya ada Mas Dodi Neima atau brand bisa dengan Pak Subiakto itu ya bisa lebih dalam gitu ya. Tapi intinya apa sih sebetulnya ya? Intinya adalah biasanya, ini saya mau yang simpel aja dulu. Kalau Anda mau belajar lebih dalam, silakan belajar dengan teman-teman yang lain. Atau di bisnis.id juga ada di value creation itu ya. Nah, biasanya ada dua hal yang paling dilihat orang. Kalau saya tipe orang yang melihat fungsionalnya. Jadi kalau mobil pun saya misalnya, oh mobil saya mau beli nggak mobil yang mahal, tapi fungsionalnya nggak bagus. Mungkin saya nggak mau. Ya, jadi saya suka nggak orang brand yang mahal. Ya suka aja sih kalau memang fungsinya bagus, ya kenapa tidak gitu. Tapi saya akan lihat fungsi dan value-nya gitu ya. Jadi fungsional itu penting untuk saya. Tapi untuk sebagian orang, mungkin dia lebih soal image-nya, soal emosinya misalnya ya. Jadi kita harus membangun. Jadi misalnya kenapa sih orang yang, misalnya saya waktu kerja di Coca-Cola dulu misalnya, minuman yang lebih enak dari Coca-Cola itu kan banyak gitu. Es cendol misalnya, mungkin enak gitu ya. Tapi kok orang masih mau beli itu? Karena orang tidak lagi beli minumannya. Mereka sudah beli story-nya, narasinya, brand-nya, image-nya ya. Kenapa sih orang beli Harley Davidson yang mau sepeda motor gede banget? Kalau kita kurus saja susah bawanya gitu ya. Capek, habis itu mahal lagi ya. Mending beli Honda bebek aja gitu ya. Tapi bagi mereka bukan soal harganya lagi gitu, bukan lagi soal susahnya membawanya, tapi pride-nya dia.
dia bisa menampilkan siapa dia, ya, kebebasannya dia misalnya. Jadi ada orang yang melihatnya itu dari sisi emosinya, image-nya, ya, sama dengan orang beli tas Hermes atau Louis Vuitton, harga 200 juta, 100 juta. Ditenteng-tenteng, ya apa sih kan itu ya. Tapi bagi orang itu penting banget kan itu ya. Nah, sedangkan orang lain mungkin juga tidak. Nah, dalam membangun tentunya narasi dan story-nya, tentunya untuk dalam bisnis kita itu, produk dan jasa itu secara fungsionalnya harus jalan dulu gitu. Jadi nggak ada brand yang bagus dan besar itu yang produknya jelek. Itu jarang sekali saya lihat. Kalau ada pun mungkin nggak ada lah mungkin ya saya bilangnya. Nah cuman ya kalaupun sudah produk Anda bagus pun ya, tapi bisa saja tidak berkembang gitu. Karena narasi, story, brand, image dan segala macamnya itu tidak ada gitu. Jadi kalau orang hanya misalnya kan gini ya, kan berapa banyak tuh kita pergi makan ya. Makan tuh ada di pinggir jalan tuh enak banget gitu ya. Lebih enak dari McDonald gitu ya. Tapi perasaannya saya mungkin saya lebih banyak beli McDonald setiap minggu gitu dibandingkan yang itu gitu. Walaupun rasanya lebih enak yang di sana kan itu ya. Nah, berarti ada hal lain selain dari fungsinya itu yang menarik orang sebetulnya untuk mau membeli. Nah, disitulah dua sisi yang tadi itu fungsionalnya dan emosional. Itu secara simpelnya dulu. Nah, tentunya kalau belajar value creation dari Pak Baskoro, tentunya ada soal fiturnya, fitur itu menjadi benefits-nya, benefits itu menjadi value-nya, ya. Nah, value itulah yang dibeli orang itu. Nah, kalau belajar dengan Mas Wiakto, tentunya banyak lagi tuh marketing 1.0, 2.0, banyak ya. Silakan nantinya belajar dengan teman-teman yang lain, tapi secara simpel itu yang saya ingin ya. Jadi Anda yang harus meng-create ya, dan tentunya itu harus relate dengan pasar Anda, target market Anda itu siapa, gitu ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan juga ya Pak. Kebutuhan kita bagaimana, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Tadi ada Oke, juga yang kita ambil nanya, dari boleh Pak? mungkin tadi ada yang nanya tadi itu di mana bisa lihat 12 pertanyaannya. Itu di bisnis.id ada download aplikasinya. Ya baik di iPhone maupun di Android atau di websitenya, silakan ada modul Smart Business Map, silakan dilihat di situ ya. Bisa banget langsung belajar Smart Business Map bareng Pak Budi. Selain itu juga ada sesi mentoringnya biar para business planners nih bisa langsung konsultasi dan tanya-tanya langsung jawabannya bareng Pak Budi. Oke, kita Betul. langsung ambil lagi ya Pak. Ya, Dari silakan. pertanyaannya dari Super Bakso Sobo. Apa saja Pak isi perjanjian investor dengan kita? Apakah perlu dalam jangka waktu tertentu? Nah, ini yang saya bilang tadi itu. Kalau soal perjanjian dengan investor itu tergantung jenis investornya. Kalau investornya investor yang besar, serius, formal, itu panjang banget tuh. Wah, Anda harus bawa lawyer. Iya. Jadi, tapi kalau Anda misalnya investasinya kecil, nggak banyak, jadi perjanjiannya mungkin sederhana, gitu ya. Nah, tapi ingat tadi itu yang saya sampaikan. Anda ini investor kah yang Anda cari atau orang yang mau meminjamkan uang, kan gitu ya. Jadi biasanya investor Ya, Pak. itu, gitu ya, investor itu tidak ada gitu ya, yang namanya apa ya, yang namanya batasan waktu karena investor itu dia ikut memiliki perusahaan Anda kan gitu. Nah paling paling kalau dia sudah nggak mau lagi dia bisa jual sebagian sahamnya itu atau sahamnya itu ke orang lain gitu ya, atau misalnya ke Anda kembali di buyback ya. Jadi nggak ada kalau dalam kacamata investor ya yang namanya yang mereka ikut memiliki ya investasi equity namanya ya itu nggak ada. Tapi kalau dalam pinjaman ya ada batas waktu gitu ya. Jadi ini kadang-kadang rancu teman-teman ini karena banyak sekali teman-teman ini ditipu ya bukan ditipu saya nggak mau juga dikatakan ditipu ya. Tapi banyak yang karena nggak paham sehingga banyak orang yang meminjamkan uang lalu mereka mengatakan saya investasi ya
Saya investasi, kemudian saya investasi 100 juta ya, tapi nanti setahun kemudian balikan uang saya 100 juta, lalu saya dapat saham Anda, plus saya dapat lagi bagi hasil dari Anda. Wah, enak banget itu investornya. Saya juga mau Iya, kalau begitu. Jadi, jatuhnya Anda lebih banyak ya Pak dari iya, investornya. ya kalau namanya investor, ya Anda ikut tanggung rugi kalau rugi bisnisnya, nggak ada cerita pengembalian uang kan itu ya. Tapi kalau untung, Anda juga untung sesuai dengan porsi kepemilikan Anda di bisnis itu. Jadi jangan, makanya tingkatkan ilmu itu. Kadang-kadang Anda itu, waduh, bukannya saya mau mengatakan dibodoh-bodohin, enggak. Tapi karena kurang ilmu, akhirnya nggak paham gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali teman-teman itu saya bilang, Pak, saya investor saya itu minta ganti rugi ini, uangnya dikembalikan, habis minta bagi hasil. Loh, ini investor atau orang yang pinjam uang nih? Tapi kan dia juga ikut, Pak, memiliki saham saya, perusahaan saya. Loh, hebat banget tuh. Kalau begitu saya mau dong, saya juga ikut. Iya betul ya Pak. Jadi lebih banyak di investornya ketimbang kita di labanya ya Pak. Iya, itu Kitanya ya. nggak Jadi dapat apa-apa jadinya. betul. Jadi ini belajar ya, harus belajar. Belajar di bisnis.id, belajar di aplikasinya, banyak video-videonya juga di Q&A ini di bisnis forum setiap hari Sabtu ada, ya silakan ya. Oke. Mungkin satu lagi nih Pak, pertanyaan dari box Q&A kita. Mm-mm. Ada dari Anton Subakti. Mungkin ini nggak terlalu menjurus ke investor ya Pak. Oke, tak Kapan apa-apa. waktu yang tepat untuk UMKM nih Pak? Kapan waktu yang tepat untuk UMKM memperkerjakan staf keuangan ya Pak? Kan dia butuh hire Nah, itu kembali profesional saya nih Pak. katakan, kapan misalnya Anda perlu staf keuangan? Sebetulnya, ya, fungsi Anda keuangan itu dari awal bisnis Anda itu sudah harus ada. Semua fungsi itu harus ada dari awal Anda membangun bisnis itu. Jadi misalnya, adakah fungsi marketing dan sales? Harus ada dari awal. Kalau nggak siapa yang jualan kan gitu ya. Lalu adakah Iya orang betul. yang melakukan administrasi keuangan dan segala macam? Ya harus ada. Kan itu ya. Adakah orang yang misalnya untuk memproduksinya? Ya harus ada. Nah, kalau kebetulan misalnya Anda sendirian di awal-awal bisnis, berarti Anda yang melakukan semuanya kan gitu. Anda CEO Iya. banget gitu, Chief Everything Officer atau semuanya Anda kerjakan kan gitu. Nah, cuman lama-lama begitu berkembang, tentunya Anda nggak punya waktu lagi nih. Nah, kalau Anda sudah mulai punya waktu, berarti jangan sampai administrasi keuangan Anda tidak ada yang ngurus. Nah, pada saat itulah mungkin Anda membutuhkan. Tapi mulainya nggak perlu juga dengan manajer keuangan langsung gitu ya. Mungkin cukup dengan misalnya akuntan saja ya, bookkeeping. Kemudian kalau sudah berkembang ada supervisornya. Kemudian sudah berkembang baru ada manajernya ya. Jadi disesuaikan dengan perkembangan bisnis. Tapi keperluan untuk pencatatan keuangan ya dari awal, walaupun di awal itu mungkin Anda yang melakukan, kan itu ya. Gitu, Raisa. Oke. Baik, berarti juga mengaruhi ya Pak, kebutuhan kitanya. Oke, satu Betul. terakhir lagi Pak. Ada Mm-mm. nih Pak dari Mam di Daisy. Apakah Ya. lokasi bisnis atau tempat bisnis kita nih Pak bisa dimasukkan sebagai ketentuan untuk investor bisa melakukan invest di bisnis kita? Hmm, saya belum tahu ya lokasi maksudnya itu apa ya, tetapi eh, investor itu mungkin kriteria lokasi kita di mana dan segala macamnya mungkin tidak terlalu penting ya. Bagi investor tergantung investornya juga. Kalau dia mau invest di Indonesia, mau di Jawa saja, di kota tertentu ya itu terserah investornya. Tentunya investornya yang menentukan gitu ya. Tapi kalau maksudnya Anda itu adalah misalnya lokasi saya itu kalau saya mau investasi nih, investasi saya itu harus di tempat yang bagus misalnya. Ya itu wajar gitu ya, wajar diminta. Artinya investor itu hanya melihat bagaimana bisnis Anda itu bisa bagus dan berkembang. Terserah lokasinya di mana. Itu yang lebih penting. Gitu ya. Kalau memang lokasinya itu bagus dan bisa berkembang, ya pasti disukai oleh investornya gitu. Tapi kalau tidak, tentunya nggak disukai oleh investornya. Gitu.
Oke, baik Pak. Karena pendapatannya juga masuk ke forecast-nya keuangan ya Pak, otomatis investor pasti melihat dari forecast-nya juga. Ya, kalau tempatnya bagus, ya mudah-mudahan bisnisnya lebih bagus kan gitu ya. Tentunya disukai tentunya oleh investor Amin. kita. Oke. Kita sudah sampai di jam 8.46 nih Pak. Mungkin kita akan tutup dulu sesi bisnis Ya. Q&A-nya dan kita ketemu lagi di next bisnis Q&A. Jadi, sampai kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Terima kasih Pak Budi atas insight yang diberikan pada malam hari ini. Sangat-sangat membantu saya terutama dan terutama bagi business planners yang mendengarkan sesi bisnis Q&A malam ini dan berbagi pertanyaan ke Pak Budi. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi business planners dan dapat dipraktekkan secara langsung nih. Juga terima kasih bagi para business planners yang sudah join di Business Q&A malam ini. Terima kasih semuanya dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di next Business Q&A. Terima kasih Pak Budi, Terima terima kasih kasih semuanya. semuanya. Sampai ketemu. Ya, thank you. Bye-bye. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Business Q&A.